Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman informatika semuanya, selamat datang di podcast perdana tahun ini, yaitu podcast Simatif. Nah, di sini ada saya hostnya sendiri, Nova Rizkolo, dan juga ditemani oleh rekan saya gitu, dari Sahamida. Kebetulan untuk perdana ini kita kedatangan dua tamu spesial yang baru-baru ini habis memenangkan sebuah perlombaan yang bisa dibilang ajangnya internasional ya. Bener nggak Kang? Itu internasional tuh bener nggak sih Kang? Ya benar sih. Jadi itu bahkan sampai ada peserta dari Mesir yang ikut juga. Keren banget. Jadi oh ya sebelumnya dikenalin dulu. Jadi di sini tuh ada Teh Angelina dari angkatan 17 Informatika 17 dan juga ada Kang Satria yang di sini sebagai bukan sebagai ya emang mahasiswa Teknik Informatika angkatan 18. Sebelumnya tolong kenalin dulu dong Kang. Eh, Siapa Kang ini? Teteh juga biar lebih kenal gitu. Kan tak kenal maka tak aruf. Ya oke. Tanya Angel dulu mungkin kali ya. Mangga yang dituakan terlebih dahulu, Tuntut Teh. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, nama saya Angelina. Saya dari angkatan 2017. Apalagi nih? Hobi Teh, hobi. Hobi ngapain ya? Hobinya apa ya Allah, hobi aku ngapain ya? Dengerin musik kali. Mantap, mantap. Kalau Kang Satria sendiri bangga Kang? Oke, jadi perkenalkan aku Satria Laksana, aku Himatif. Aku Informatika 2018, ya kebetulan juga sekarang lagi ngejabat jadi ketua Nalar bidang Himatif. Terus apa lagi ya? Kalau ditanya hobi sih, hobi aku nonton anime. Udah gitu dong. Ya sih, udah terlihat sih ya dari auranya. sesama pesuka penonton anime saling saling mengetahui satu sama lain ya. Saya juga suka nonton anime Kang, cuman ya untuk judul-judul terkenal aja sih kayak Naruto, One Piece, Dragon Ball kayak gitu-gitu doang. Oh ya, BTW akhir-akhir ini kesibukan Akang sama Teteh apa sih? Kalau aku sendiri kebetulan karena kemarin udah sidang akhir, udah nggak jadi mahasiswa lagi. Sekarang Wih, kesibukan, selamat Teh. iya, Selamat. Oke. kasih. Tapi belum wisudaan ya? Belum. Kesibukannya sekarang lagi kerja sih. Kerja di mana tuh Teh? Boleh diceritain nggak? Atau emang itu rahasia? Nah, boleh. Aku kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, cuman sekarang lagi WFH. Oh WFH, berarti di Terus rumah aja ya? Kapan teh? di rumah. Kalau boleh tahu Kenapa? dari kapan? Udah mulai Dari sebelum sidang sih, dari bulan apa? Bulan Juni. Dari bulan Juni. Kalau sidangnya sendiri itu apakah dari rumah juga Teh atau emang datang ke kampus? Enggak. Aku sidang full. Sidang kan ada 5 kali. 5 kali? 5-5. Waduh. Iya. Semangat ya kalian. Aduh. cewek. Sidang 5 kali, 5-5-nya di rumah. Tapi masih kerasa nggak sih tegangnya atau lebih nyantai kalau di rumah? Tegangnya masih kerasa sih. Walaupun kata kering santai-santai, ya tetap sih kalau ngejalanin mah tegang. Iya ya. Ya namanya ya di sidang gitu ya. Iya. Kalau emang sidang 5 kali itu sidang apa aja? Pertama tuh kalian sidang KP yang kerja praktek. Udah Oh KP, iya. ya. Udah KP kalian sidang UP, ujian proposal. Udah ujian proposal kalian kompre. Kompre itu kalian ujian semua matkul dari semester 1 sampai 7. Abis Jadi tertulis itu gitu kayak tes tertulis gitu Teh. itu tergantung dosen. Ada yang tertulis, ada juga yang lisan secara langsung. Itu kan dari semester 1 semester 7 tuh banyak mata kuliahnya itu tuh disatuin atau pisah-pisah kita ngontakin dosennya? Jadi kalau di kompre itu ada 3 majelis. Ada yang keinformatikaan, nggak semua matkul banget sih. Ada yang keinformatikaan, keagamaan, sama ada yang umum. Terus itu diuji sama 3 dosen, ntar jadwalnya keluar, pengujinya keluar, ntar kita ngontakin penguji, terus ujian deh. Oh gitu. Iya. Habis itu gimana? Habis itu ada sidang kolokium. Sidang kolokium itu sama aja sih kayak sidang munakosah. Sidang kolokium itu sidang skripsi.
skripsi projectnya, sama skripnya juga, sama teksnya. Habis itu yang terakhir ada sidang munakosa. Itu kalau sidang munakosa sebenarnya harusnya sih sidang revisian dari sidang kolokium. Tapi masih banyak juga kok yang udah munakosa tetap revisian. Jadi kayak Oh sama aja gitu. gitu. Suka Kan dukanya kalau apa misal ya gimana Dan? Suka dukanya apa sih sidang online kayak gini? Suka dukanya kayak sendiri aja gitu. Gak ada Sendiri ya. Oh, Iya, kalau bener. misalnya offline ditemenin Teh. Bisa bareng-bareng emang. Bisa bareng-bareng kan. Maksudnya Oh. kayak ada yang nemenin juga gitu, teman atau siapa gitu. Kalau misalkan sidang online ya benar-benar sendiri, kerasa sendiri juga. Kayak gitu Kalau aku sih paling lebih tegang ya walaupun depan laptop juga. Kalau namanya sendiri sih ya lebih tegang. Iya, panas-panas dingin gitu dah. Punggung keringetan Teh saya mah Teh. Kalau aku suka mules tahu kalau lagi deg-degan kayak gitu. Waduh, kalau misalnya mules gitu gimana? Boleh izin dulu nggak? Pak, izin mau ke air gitu boleh? Kagak mules begitu, kagak. Enggak. Oh, nggak tahu saya mah. Lebih ke ditahan aja gitu. Nah, itu. Kayak mules udah gitu aja. Kalau aku sih biasanya kalau tegak-tegak gitu punggungnya basah kuyup. Jadi bajunya langsung basah dijemur. Kalau juga kalau denger-dengar kan kalau misalnya di UIN terutama teknik informatika gitu harus hafal 1 juz gitu ya kalau nggak salah Iya, juz 30 itu di tesnya di mana? Itu entar sebelum kompre harus udah lulus tes tahfidz. Ada 3 sih. Ada tahfidz, ada praktek ibadah, sama ada tilawah. Yang 0 SKS itu berarti ya? Iya, 0 SKS. Dari sekarang harus dicicil tuh. Oh, iya ya, aku belum sama sekali. Aduh, Sama. mahasiswa balas. Soalnya rasanya dari sekarang juga banyak tuh teman-teman yang jadi ketumpuk gitu loh. Jadi pada kehambat kompreknya karena tahfidznya belum, kayak gitu. Waduh, bener berarti yang harus wanti-wanti ya itu ya. Suka lupa, Teh. Astagfirullah. Ngomong-ngomong kan tadi Teteh juga sambil kerja gitu. Apakah berarti gimana tuh kerja sambil ya nyiapin sidang lah, ya kerja lah, kebagi-bagi dong? Sebenarnya alhamdulillahnya tuh kemarin pas keterima kerja itu pas lagi nunggu sidang akhir, yang sidang munakosa itu. Jadi kayak revisian dan persiapannya nggak seribet yang pas mau kolo dan sidang lain-lainnya sih. Gitu. Oh jadi keterima kerjanya itu di tengah-tengah sidang, di tengah-tengah antara sidang gitu? Jadi tuh aku interview pas sidang kolo. Iya bener. Aku sidang kolo. Aku paginya interview, siangnya sidang kolo. 3 hari setelah interview langsung kerja. Terus keren. Itu tuh udah pekerja tetap atau masih magang Teh? Tetap sih. Keren lah. Waduh, ngiri. Aku magang juga belum pernah. Aduh, malu euy. Belum lah. Semester awal wajar lah. Semester awal Teh hahaha, tahu-tahu semester 5 coba. Kuliah cuma sampai semester 2. Sisanya tahu-tahu semester 5. Iya bener-bener. Kalau Kang Satria nih sibukannya apa sehari-hari? Kayak lagi sibuk apa? Kalau aku sekarang lagi ngambil KP di jurusan kan, KP tematik. Nah itu sekarang sih jadi KP tematik tuh kan dia udah mau bikin super app ya. Jadi kayak apa namanya di Himatif di universitas kan kayak ada banyak aplikasi tuh, dari aplikasi pendaftaran, terus aplikasi salam, terus aplikasi apalagi pokoknya semuanya aplikasi-aplikasi itu rencananya mau digabungin jadi satu aplikasi gede gitu loh. Nah, KP-nya tuh fokusnya di situ. Jadi menyatukan segala macam aplikasi di universitas menjadi satu aplikasi yang jadi one gateway gitu. Nah, bener banget ya. Berarti nanti ke depannya Salam sama si Akad sama Inos bisa nyatu nggak sih? Nah, ya rencananya sih kayak gitu. Iya sih, memudahkan banget. Madep. Jadi kan kalau misalnya mau apa-apa berhubungan dengan kalian nggak usah bolak-balik website itu. Nah, sekarang kalau misalnya mau kuliah kita ke Inos, ke ILMS. Kalau misalnya mau cek jadwal ke Salam, mau lihat cek nilai ke Salam. Ya. Iya. Belum kalau tapi masalahnya mungkin kalau disatuin gitu kalau misalnya satu error wah udah. Wah, akses yang lain juga harus terbatas ya.
Ini sih apa kan pakai web service apa distributed system kan. Kalau satu error ini sih apa ya nggak merusak yang lainnya lah gitu. Cuman bagian itunya Alhamdulillah. doang yang. Mantap, mantap. Nah, kayak terus sama sekarang kan lagi tadi menjabat ketua nalar ya, yang nge-SC apa nyusun-nyusun broker. Ini sekarang lagi ini nih ngerjain apa namanya dari bidang advokom tuh yang bikin website Himatif. Oh iya, waduh. Dari bidang kita. Iya. Udah sih itu aja. Tadi ngomong-ngomong nih Kak, ini agak keluar sedikit dari tema ya. Kan akhir-akhir ini tuh misalnya kayak Innos kadang suka error gitu ya. Itu tuh kenapa sih? Jadi kalau itu tuh sebetulnya dia gara-gara servernya tuh cuman sedikit kayak ini misalnya kalau Tokopedia ya dia tuh sebenarnya servernya tuh jadi misalkan kita buat suatu website suatu aplikasi gitu. Nah itu di deploy-nya sebaiknya kalau websitenya udah gede itu bukan cuma di satu server doang. Server kan ibaratnya dia cuma kayak komputer kan sebenarnya. Komputer yang bisa diakses di internet. Nah dia tuh seharusnya kayak bikin suatu banyak komputer yang dijadiin server. Nanti tinggal apa ya kita kalau mau akses nanti dia kayak apa sih langsung dicari aja nih ini komputer apa server yang lagi nganggur yang mana nih oh yang lagi nganggur di sini gitu tinggal diarahin ke yang lagi nganggur gitu loh. Jadi servernya tuh bahkan bisa 100 atau 1000 apa ribuan server yang berjalan sekaligus gitu loh. Nah sementara kalau kita yang jalan servernya itu ya paling 1 atau 2 gitu. Oh, Jadi pantesan kalau ya kalau kayak 100 orang lagi. mengakses secara bersamaan ya udah langsung. Iya, apalagi kalau lagi usum-usumnya UAS gitu ya kan. Yang Nah, akses tuh busanya bukan satu jurusan doang, satu universitas gitu. nah Kadang kita mau absen juga ribet. nah itu dia. Ujung-ujungnya lapor ke dosen. Pernah nggak kayak ngerasa di titik aduh capek banget gitu atau kesusahan sama yang lagi Akang kerjain banget nih sekarang? Ya itu selalu terjadi dalam Selalu hidup saya. terjadi ya. Ya, cuma yang paling ini sih kemarin yang pas jadi ini sih ya kan ketua OC ITFAR tuh. Nah, pada saat itu kayak apa sih namanya? Saya bahkan ngorbanin IPK saya. Maksudnya tugas-tugas tuh nggak pernah dikerjain, tugas dari kelompok Waduh, fokus sama acara itu doang gitu. sesibuk itu ya Kak. Nah, cuman untungnya masih dapat 3,4. Alhamdulillah Ya, emang terus pinter lah orang menang lomba. gitu sih. Terus apa namanya? Kalau sekarang kan berarti yang tadi KP itu ya sama sekarang jadi ketua nalar gitu. Untuk sampai sekarang apakah masih untuk KP lah kan kalau ketua nalar udah tahu sendiri gitu aku. Cuman kalau Ya. untuk KP itu sampai sekarang kerjanya tuh udah apakah sudah menyibukkan gitu atau masih sampai gimana? Belum sih. Jadi di KP itu enaknya karena kita KP di jurusan ya. Itu kan yang ngebimbing dosen-dosen kita juga. Nah, mereka tuh dia ngadain workshop buat apa ngelatih kitanya sendiri gitu loh sebelum terjun beneran ke projectnya gitu. Nah, sekarang nih masih workshop dulu nih. Jadi masih kayak ibaratnya pembekalan lah sebelum kita tadi ngerjain projectnya. Belum Oh, saat ini sih ya belum ngerjain projectnya langsung. Masih ya ibaratnya kalau di game tuh apa ya? Farming tutorial farming dulu dulu. gitu. Ah, Farming dulu ya, grinding dulu. grinding. Sip lah, madep. Kirain tuh sekarang udah ngerjain gitu kan, kebayang apa namanya sibuknya. Belum sih ini bahkan kalau sekarang sebenarnya lagi tahap gabut-gabutnya sih. Bahkan kemarin saya bikin kayak apa namanya? Bikin postingan di Instagram gitu. Ini kalau orang yang lagi sibuk dan butuh bantuan chat saya aja, saya lagi gabut. Saya bisa Ini bantuin. open order. Open order. Order gitu. Ditarif gak Kang atau emang itu dengan sukarela dengan dibayar makasih Kang aja udah cukup? Itu ini sih nggak ditarif, cuman buat ini Wih, aja apa namanya? Kebantu teman aja gitu niatnya. Kalau sama yang ini ya. pintar gabutnya beda ya, Pal. Iya yang ntar aduh. Kita mah gabutnya beda, rebahan. bikin nonton sih kayaknya. Iya lah. Kalau misalnya nih kayak yang nonton nanti ada yang ternyata wah itu keren juga KAP misalnya bisa ngebuka peluang nih, itu masih bisa join gak sih sampai sekarang? KP. Kalau KP sekarang sih kayaknya udah nggak bisa ya karena udah pertengahan juga kan. Tapi nanti mungkin kalau semester bawah, maksudnya kayak semester yang sekarang kayak kamu semester 5 gitu,
Ya mungkin nanti pas naik semester 6-nya dulu baru join lagi, nanti ada lagi KP yang dari jurusannya lagi. Oh, Jadi bisa tiap tahun ada. jadi nanti ada opreknya gitu, Kang. Iya, semacam itu. Berarti sekarang sudah jelas ya. Waktu itu soalnya aku nanya gitu ke teman, oh kalau misalnya mau joinnya KP nanti aja bisa nggak? Kata teman tuh bisa sih kapan aja, orang selalu dibuka gitu. Ternyata kan emang ada jadwal opreknya juga kayak ekskul lah gitu ya. Dan juga sebenarnya kan apa ya? KP kan ada matkulnya tuh. Nah, kita harusnya ngambil dulu ke matkulnya. Matkulnya kan diambilnya di semester 6 bisa, sebenarnya bisa sih di semester awal, cuman nggak tahu ya, kayaknya nggak baik aja gitu ke semester awal langsung Takutnya keteteran ya. matkul yang semester atas, yang atas banget gitu. Kalau emang udah dewa sih ya mangga aja. Ya, Kalau emang tapi boleh kan? Sebenarnya boleh nggak sih? Itu tuh KP itu sebenarnya ada prasyarat tahu. Oh, ada prasyaratnya. Iya, ada matkul prasyarat harus lulus dulu. Apa sih RPL kalau nggak salah? RPL sama apa gitu? Oh iya, tuh ada persyaratan ternyata tuh. RPL kan itu semester 4 ya? Iya. Berarti ada semester 5 udah bisa sih, udah bisa ngambil harusnya. Oh gitu. Paling mudah aja gitu paling ya kalau semester 5 ngambil ya. Cuman tidak menutup kemungkinan juga kali ya. Tapi sebenarnya semester 7 itu udah normal gitu loh. Sekarang ngambil KP semester 7 tuh lumayan normal seharusnya sih. Jadi kalau ngambil semester 5 kayak terlalu cepat lah. Terlalu cepat ya. Masih udahlah mikirin dulu aja IPK. Sama asik-asik dulu berorganisasi lah. Nanti ada waktunya gitu ya kan. Nah, iya sih, organisasi itu penting. Berarti udah nih apa namanya seputar kesibukan, emang orang-orang hebat mah sibuknya beda nggak kayak kita mah sibuknya rebahan ya Dan. Iya, benar banget. BTW kan waktu itu tuh ikutan lomba. Nah, itu tuh gimana sih lombanya tuh? Ceritain dong lombanya tuh apaan gitu atau gimana sih lombanya tuh? Teh Angel yang mau jawab mungkin? Di sini ada ketuanya nggak atau satu tim itu udah nggak ada sesama anggota aja? Kalau ketuanya sih Teh Angel, aku jadi sebenarnya baru dulu di dalam tim ini. Berarti bisa dibuka soal ketuanya dulu Teh, mangga Teh. Oke, jadi sebenarnya itu lomba yang tidak direncanakan. Kok bisa tidak direncanakan tuh gimana? Jadi ternyata kayak gini ya, si poster perlombaan itu emang udah kesebar dari bulan lalu deh kalau nggak salah, sebelum kita lomba. Tapi emang nggak ada niatan buat ikut kan. Terus waktu itu tuh aku udah baru selesai sidang kolo. Dan abis diabisin sama penguji, lagi don-donnya. Terus siapa namanya, dosen pembimbing aku tuh langsung ngechat kan, ngirim poster itu. Nah, sebenarnya itu tuh atas kesalahpahaman aku sih, kenapa bisa jadi ikut. Karena awalnya aku kira yang dosen pembimbing aku itu nyuruh buat nyari orang, adik kelas, adik tingkat. Nah, aku kira tuh emang buat nyari ya, makanya aku sempat ngajak Satria kan. Awalnya tuh Satria sama siapa ya, yang anak 18, yang satu lagi, yang pernah... Satria Teh. Ya, sih itu pokoknya. Tapi dia nggak bisa katanya, makanya aku ngajak Satria. Terus pas aku chat lagi kan ke dosen pembimbing aku, terus kata dosen pembimbing aku, ya udah siapin aja. Terus aku langsung diem kan, maksudnya gimana Pak? Ya langsung siapin aja, langsung siap-siap bikin ini, bikin itu, kata dosen pembimbing aku. Terus aku mastiin lagi, ini maksudnya saya yang lomba Pak? Iya kamu yang lomba katanya. Anjir kata aku ya, aku lagi don-donnya mau diikutan lomba. Sangat subhanallah pokoknya. Tapi masih diterima ya, kirain mengelak dengan alasan. Itu salahnya karena aku orangnya nggak enakan, jadi udah nangis sih sebenarnya, tapi nggak bisa nolak. Ngerti nggak sih? Iya. Namanya peluang mah ya tidak datang 2 kali, namanya kesempatan tidak datang 2 kali ya Teh. Ya untungnya kan sekarang menang. Iya, setidaknya dapat award lah. Itu H-2 penutupan kalau nggak salah. H-2 penutupan pendaftaran atau sebenarnya pendaftaran itu udah sama project itu tuh. Jadi kita tuh lomba pakai project skripsi yang aku. Kayak gitu. Sebenarnya tuh penutupan lombanya tuh penutupan pendaftaran itu udah ditutup. Cuma ada perpanjangan waktu 2 hari dan pas-pasan banget.
diperpanjang makanya ikutan. Yang luar itu sudah dikumpulin semua gitu maksudnya teh? Semua ada video presentasi, ada apa sih satu lagi tuh? artikel Nah, dari artikel ini. paper lah, kayak Iya. paper gitu. Paper udah sama itu aja sih. Terus gimana tuh teh kayak ngebaginya Kang Satria ngerjain apa, Teh Angel ngerjain apa gitu? Satria bagian ngetranslatein si ininya, si papernya. Terus aku yang bikin video presentasinya. Terus di jadi akhir dalam bahasa ada Inggris, Teh? penilaian. Iya, dalam bahasa Inggris. Terus di akhir itu kita ada penilaian presentasi akhir. Itu ada penilaian juga sih. Terus kita presentasi berdua. Udah deh. Ntar, Kepikiran nggak sih teh bakal menang kayak gini dapet silver award? Sangat tidak. Karena ya Allah sangat minim persiapan banget. Itu aku sempat ngeliat ke Satria. Saat ini kita mau lanjut nggak sih, kata aku udah hopeless banget. Terus kata Satria, ya udah teh nggak apa-apa kita lanjut aja, katanya. Ya udah sih kita lanjut. sangat penuh dengan lika-liku gitu. Dia Sangat benar-benar sistem dikebut. sangat itu Jago bisa dikebut. sangat membuat Tidur gila nggak tuh teh? sebenarnya. Tidur nggak? Tidur dalam tangisan. Aduh. Kalau bete banget udah sangat ngantuk terus dramatis. ngerjain. Sangat Tapi dramatis ya sekali. lumayan. Kayaknya buat nextnya bisa tuh Satria jadi leadernya, buat adik-adik tingkatnya diajakin. Oh iya dong, veteran harus membimbing adik-adiknya. Kalau aku Iya mau dong. ikutan, Kak. Aku mau ikutan, ayo bimbing. Ini sih paling ngeskripsian dulu. Tadi Tapi ntar dengar-dengar. juga ada kok kayak matkul bikin project tentang machine learning atau AI, bisa juga sih sebenarnya itu dipakai. Oh, ada matkulnya nanti. Ada. Semester berapa emang, Teh? TBO gitu nggak sih? Enggak, TBO tuh dia kayak belajar algoritmanya doang sih, enggak ke project. Kalau pas aku ya, nggak tahu sih pas sekarang. Sama sekarang Matkul juga, pilihan cuman bikin tuh desain ada. doang. Nah, matkul pilihan tuh ntar di semester 7. Oh, ada di semester 7. Hmm. Terus tadi itu kan dengar-dengar perasaan tadi TTT bikin video presentasi, terus ada presentasi penilaian, terus ada juga nanti presentasi akhir. Emang berapa kali presentasi, Teh? Kalau presentasi 2 kali, yang video presentasi itu sama yang bukan video, sama yang presentasi akhir. Jadi cuma 2 doang. Berarti yang presentasi akhir itu virtual gitu? Iya virtual, semuanya virtual. Sok, coba tanggapan dari Kang Satria gimana nih? Aku speechless sekali. Mau diceritain nggak Teh tragedi di presentasi? Boleh tuh, boleh. Boleh. Ya Allah itu kebodohan aku sih. Oke, jadi kan waktu itu presentasinya dibagi dua kan, jadi kayak aku ngejelasin introduction-nya, jadi kita ngomongin apa sih, kita meneliti tentang apa gitu. Nah terus Teh Angel tuh ngejelasin tentang pembahasannya gitu. Nah terus di ujung itu seharusnya kita nge-share screen aplikasinya, terus ditunjukin ini aplikasinya lupa bisa melakukan mendeteksi membandingkan daging babi sama daging sapi. Nah, cuman masalahnya share screen-nya tidak muncul. Kenapa nggak Jadi muncul? kita ngomong lama-lama Iya. Iya bener, itu aku Oh, share jadi- tab soalnya nggak share full screen. Oh, jadi udah ngomong panjang-panjang, presentasi panjang-panjang dikira ada share screen-nya, ternyata tidak. Ada, Tapi cuman pas bagian akhirnya aja, yang pas bagian demo aplikasi. Oh, Itu aku ngomong sambil ngeklik si aplikasinya, terus Satria bilang, taunya udah nggak tadi jalan. aplikasinya nggak jalan. Terus gimana Bodoh banget, bodoh. diulang lagi ininya atau udah aja? Enggak. Kita tuh sangat-sangat apa namanya? Pokoknya waktunya sangat ketat dah. Kalau misalnya waktunya udah habis ya udah. Berapa menit emang waktunya presentasi? Berapa ya, Sat? 6 menit gitu apa 10 menit? 6 menit kayaknya. 6. Iya. 6 menit tapi Apa ingat 10 aku. gitu ya? Kalau nggak salah 6 sih, aku waktu itu nge-set timernya 6 soalnya. Iya segitu dah. Jadi di dalam presentasi itu yang dijelasin apa aja selain kayak demo aplikasinya? Yang tadi yang kata Satria, pembukaannya kayak ya ngejelasin si projectnya, ngebahas tentang apa, terus sedikit ngebahas si algoritmanya juga, sama demo. Berarti aplikasinya tuh harus udah landing berarti kalau misalnya udah gitu ya?
Udah, semua aplikasi dan penelitiannya. Kalau sudah Ari beres. waktu itu aplikasinya dibuat dalam apa? Basis apa? Android kah? Desktop kah? Website. Oh, website. Hmm. Terus ngedeteksi gambarnya tuh gimana? Pakai kamera atau kita kirim gambar? Jadi sebenarnya fokus utamanya sih buat ini ya, buat apa implementasi si algoritmanya. Algoritmanya so far bagus sih, cuman ya masih ada apa namanya kekurangannya dalam penerapan ke si aplikasinya. Jadi tuh si aplikasinya itu kan berbasis website. Jadi kita tuh ntar ngupload foto, terus ntar dia ngedeteksi deh ini tuh dia daging babi atau daging sapi, kayak gitu. Oh, diupload gitu. Oh. Hmm, Misalnya diupload. kan kadang suka misalnya tuh kayak katakanlah kasusnya tuh katakanlah udah tersebar gitu ya, udah landing websitenya tuh, terus misalnya ada ibu-ibu yang pakai belanja di pasar gitu. Terus kan daging apa ini takutnya salah gitu. Terus dia si ibu-ibu itu foto gitu, terus langsung dikirim ke website. Apakah muncul muncul berarti langsung muncul jawabannya di situ juga? Iya, tapi sih ini bukan fokus ke production ya. Soalnya kalau Hmm. misalkan ke production itu wah masih banyak banget yang harus dikembangin. Jadi ini tuh kayak fokusnya karena harus baca-baca dulu tentang machine learning sih kalian biar ngerti. Iya, Aku banyak. pokoknya lebih apa ya? Lebih ke algoritmanya dulu sih kemarin fokusnya lebih ke nyari algoritma apa sih yang emang bagus buat ngeklasifikasi image kayak gitu. Terus ya nyoba-nyoba buat ininya ke web. Ya Kalau terus buat ini nextnya, ya gimana Sar? apa namanya kalau dari yang foto-foto yang digunakan sebagai training modelnya kan juga itu foto mikroskopik teh ya. Ya, Nah, fotonya iya. dihasilkan menggunakan Microsoft Digital. Nah, jadi kalau ibu-ibu itu bawa mikroskop ke pasar bisa Nah, baru bisa. Wah, ya baru bisa. Kirain beneran kebiasaan. dagingnya gitu. Aku tuh mau nanya emang indikatornya tuh apa aja? Si algoritmanya tuh ngebedainnya tuh dari mana? Mana daging babi, daging sapi kalau misalnya langsung dipoto langsung ya. Ternyata kan dari mikroskopik berarti. Berarti dilihatnya dari apa itu? Serat-seratnya kah, warnanya kah apa? Di algoritmanya. Aku mau nyoba jawab teh ya. Sebenarnya kalau aku yang jawab tuh apa ya, bukan ahlinya gitu, tapi ini setahu aku aja ya, dari yang aku pelajari dari ininya teteh. Jadi kalau mesin learning tuh apa ya, sebenarnya kalian masukin gambar apapun ke algoritma itu bisa gitu. Jadi misalnya katakanlah kalian mau ngetes ini sendok, ya udah dia nanti bakalan mempelajari oh sendok tuh bentuknya kayak gini tuh, melengkung di sini di lehernya dalam tumpukannya. Hmm. Nah, kalau kalau kayak tadi apa namanya algoritma buat ngebandingin daging sapi juga gitu, dia nanti ngebandingin serat-seratnya. Oh, kalau daging sapi mah seratnya ada lengkungannya dikit, kalau daging babi dia lempeng gitu. Dia entah bahkan kalau kita sebagai orang yang menggunakan apa yang orang yang membuat, kita bahkan nggak akan tahu parameter apa yang digunakan oleh si apa namanya si aplikasi itu gitu. Ya, yang penting Dari masukin aja kumpulan data daging-daging babi, nanti diambil oh yang sama dari daging babi apa aja, yang sama dari daging sapi apa aja gitu. nah ya Apa yang beda gitu ya. kita cuma bisa ngetes pakai jadi kan dia dibagi tuh ada yang ngetrain apa data yang dipakai buat ngetrain ada yang dipakai buat Testing ngetes. ya. Nanti kita udah lihat dari hasil tesnya tuh apa seberapa persen akuratnya gitu loh. Jadi kita kayak sebenarnya kalau dari mesin learning tuh bodo amat yang mau apa sih yang mau dilihat apa uratnya apa warnanya bodo amat, Iya, yang penting nanti yang penting ada kesamaan ya. akurasinya nanti kita lihat dari Hmm. situ sih. Berarti ini Nah, masuknya apa? Jenisnya supervised kah? Supervised learning atau unsupervised atau yang tengah-tengah tuh apa sih? supervise. Oh, supervised berarti. Sebenarnya ini ada parameternya sih. Kita pakai parameternya pakai serat sama warna. Hmm. Bukan serat, tekstur sama warna. Kalau tadi kata Satria, bodo amat. Yang penting nanti dia ngeklasifikasiin mau ngebedainnya tentang apa juga ya bisa. Yang penting ada hasilnya. Itu emang bisa aja. Tapi kalau di skripsi enggak. Jadi kalau misalkan di skripsi itu kalian harus tahu ini kenapa bisa ngeklasifikasiinnya ke kelas yang babi. Yang ini kenapa dia bisa ngeklasifikasiinnya ke kelas yang sapi. Harus tahu itunya sih. Terus tentang akurasi juga enggak cuman yang penting akurasinya gede nih. Nah, kalau di skripsi itu nggak kayak gitu. Ini kenapa nih akurasinya bisa gede? Ini kenapa nih akurasinya bisa kecil? Hal apa atau parameter apa yang bisa mempengaruhi keduanya kayak gitu.
Nah ya itu maksud aku kayak gitu. Ya tadi Danisa mau ngomong apa Dan? Iya, ini kayak dari awal proses lombanya itu gimana sih, bisa diceritain dari awal apa tuh namanya, pendaftaran sampai akhirnya menang tuh gimana? Bisa diceritain nggak Teh atau Kang? Itu awal dari ketidaksengajaan. Iya. Berarti itu daftarnya tuh udah didaftarin sama dosennya gitu. Iya, Enggak, kita yang daftar. Hmm. Jadi pas H-1 tuh kita baru bisa daftar karena skripnya baru beres sama videonya juga baru beres pas H-1. Jadi H-1 tuh kita ada linknya, kita ngedaftar di situ, terus bayar, udah deh. Nungguin pengumuman aja gitu. Nunggu jadwal ini penilaian yang presentasi terakhir. Oh jadi pas tapi kalau pas misalnya kan berarti pas misalnya pas daftar itu kita udah harusnya udah ada kayak tema skripsinya udah ada artikelnya udah jadi gitu, udah disubmit. Udah, Projectnya juga harus udah jadi. ya udah beres keseluruhan. Terus itu tuh diseleksi lagi, jadi nanti tuh diseleksi lagi nanti bakal lanjut ke penilaian atau udah aja Enggak. udah daftar langsung penilaian. Yang udah daftar semua, yang udah terdaftar tuh semua masuk ke penilaian akhir. Oh Pas jadi tahu Teteh menang tuh gimana sih? Kayak gila. atau lihat pengumumannya dari mana? Apakah dikirim email atau kita ngecek ke website atau gimana? Sebenarnya ada seremoninya, pengumumannya. Cuma waktu itu tuh kan yang diumumin baru yang gold. Aku kira tuh yang gold doang yang dapet tuh. Kirain yang silver sama itu tuh nggak ada. Oh Jadi gitu. pas udah pengumuman gold, aku langsung lab karena nama aku tidak ada di jadi situ. dah lah gitu. Ya Allah, mental aku sangat lemah. Terus Satria sempat nanya juga kan, Teteh kita masuk gak? Enggak, kata aku. Hai Kang Satria emang gak ikut seremoninya? Gak tahu Iya. sih Satria ikut gak? Aku waktu itu lagi ada rapat lain sih, jadi nggak bisa ikut. Itu malah aku tahunya tuh dari dosen. Dosen gitu. tuh dia ngirim link. Dari Ini dosen kalian pembimbing teh. Bukan sebenarnya pembimbing itu yang benar-benar pembimbing itu dosen pembimbing yang skripsi aku. Cuma yang dari jurusan juga ngasih kan Pak Agung. Jadi kayak ada dua gitu. Berarti Teteh tahu menang tuh bukan tahu sendiri ya, dikasih tahu dosen. Iya, dikasih tahu dosen. Karena hati sudah pesimis, sudah lah yang penting ikutan. Karena lemah mental banget. Terus kalau misalnya menang tadi awardnya tuh kan ada silver ya, ada gold, terus ada apa lagi sih? Bronze ada nggak sih? Bronze? Ada bronze juga. Nah, itu rewardnya apa sih kalau misalnya untuk yang silver sendiri? Bentar. Sebenarnya sama, cuma dapat sertifikat sama dapat medali doang. Oh, nggak dapat duit kah? Enggak. Waduh, padahal daftarnya bayar. Kira dapat duit. Terus itu kan online, medalinya dikirim ke rumah atau medalinya virtual? Ada dikirim ke rumah sama sertifikatnya. Oh. Tat, sertifikat kamu masih ada di aku, BTW. Iya, nanti disimpan dulu aja teh. takutnya teteh keburu kerja ke Jakarta, nanti Kang Satria harus ke Jakarta. Iya, aku di Bekasi sih. Bisa. Teh, waktu Ya. itu Teteh kenapa kepikiran buat milih Kang Satria buat jadi partner? Ya, apakah Kang Satria sudah terkenal menjadi orang yang pintar di angkatannya atau bagaimana? Sebenarnya Satria kan dia sebenarnya aku kan yang pertama tuh ngajak yang siapa sih namanya aku lupa. Satya teh. Iya itu. Aku ngajak dia terus nggak bisa, terus aku nanya rekomendasiin kira-kira siapa yang bisa diajak kata aku. Terus dia bilang Satria kayaknya oke juga teh. Terus aku baru inget iya Satria kan nalar. Aku kan dulu juga nalar ya. Iya. Bisa lah kata aku. Terus ya aku kontak Satria dan Satrianya bisa. Wih, Gitu. emang udah terkenal ya, terkenal. Ada channel Kang. Ari dulu waktu periode sebelumnya Kang Satria itu nalar juga atau enggak? Aku sama Angel nggak pernah satu ini sih, kepengurusan. Bimbingan apa? Nah, Pernah tahu Satria kemarin kita kepengurusan gak? Ayo loh. Pernah nggak sih? Tim di nalar gitu loh. Oh, Nggak pernah satu bidang bidang kali. gitu.
Satu bidang maksudnya. Ah, Jadi Waktu itu ya Kang, lanjut. gimana? Ya lanjut aja. Tadi mau Ah, cerita apa? tapi kalau tadi Teteh pas aku nalar masih jadi anggota, Teteh jadi apa? Sumpah aku nggak notice. aku jadi bendum. Oh jadi bendahara umum ya. Sumpah Iya. aku juga nggak sadar kalau Teteh bendum sumpah. Waduh. Kalau kita virtual juga kan? Iya, Iya. apalagi tahun kemarin full virtual ya. Iya. Tahun aku itu tahun terakhir. Waktu itu Kang pas Akang nerima ajakannya Teh Angel itu Akang mikir apa sih kayak oh bisa nih gampang gitu atau kayak aduh gimana Naon ya? iya gitu. Atau kayak beneran itu gitu Nanya ke siapa tadi? ke Kang Satria. Oh iya kalau aku sih apa prinsipnya jalanin dulu aja ya. Nanti susah di belakangan masih ada YouTube. Iya. Siap. Dan untungnya aku cuma di bagian ini kan apa nge-translate artikel. Jadi artikelnya itu kalau nggak salah dibikin sama Pak Wildan ya Teh ya. Ah, Artikelnya udah jadi bahasa Indonesia sama Pak Wildan, terus aku bagian yang nge-translate aja tuh jadi bahasa Inggris. Nah, terus sama ini deh presentasi yang tadi kan, dan presentasinya pun cuma ininya doang kan, introduction-nya doang, jadi nggak terlalu sulit juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi pas terima ajakan mikirnya kayak ya udah jalanin aja dulu ya. Sebenarnya aku antusias sih, gila lumayan ini apa sih apa Alhamdulillah gitu ya. Lumayan gede ya, internasional. Nasional. terus juga apa penelitiannya juga udah diurusin sama Teh Angel kan, jadi aku tinggal numpang nama aja sebenarnya. Iya benar. Iya. Enggak juga sih. Jadi aku mah senang-senang aja. Tapi kan ngomong-ngomong nge-translate artikel itu kan lumayan panjang juga Iya, itu. kan. Akan nge-translate-nya gimana? Pakai Google Tentu Translate kah saja atau pakai emang Google bener-bener? Translate. Oh, tentu Oh saja. serius kan? Jadi copy dulu Google Translate, terus kita benerin lagi tuh kata-kata yang Ya. awkward. Udah gitu aja sih. Kirain emang bener-bener dipikirin semuanya pakai pakai mata kepala sendiri dipikirin. Aduh, bisa Bisa pusing. sih. Berapa Bisa halaman sih. sih emang artikelnya? Teknologi kan. Kenapa? Artikelnya berapa halaman? Artikelnya cuma 2 halaman gitu tuh ya. Oh, cuma 2 halaman. Enggak Enggak. panjang banget. Soalnya ada ini pembatasan juga. Bahkan itu 3, kita 1 sempat apa 4 gitu? 4 gitu ya. 3 atau 4 gitu. Iya, pokoknya panjang kalau nggak salah Teh. Sampai 9 gitu ya. Ya kali skripsi aku berapa lembar mau dirangkas 2 lembar. Iya, 9. Jadi waktu itu kita udah Jadi jadi itu kan, udah tinggal Jadi itu upload. tuh jadi itu tuh dari skripsian Teh Angel terus diringkas jadi artikel gitu. Yap. Terus kita udah jadi kan tuh udah tinggal upload, terus ternyata ada tulisannya maksimal berapa lembar gitu. Terus kita panik. Ini yang mau dibuang ya. Waduh. Maksudnya, aku Ini kan udah sebagai diringkas. Iya, aku sebagai translator kan apa ya, nggak ngerasa nggak terlalu berhak untuk ngapus ya. Siapa lu? Apa maksudnya? Iya. Lu ngapus obat Mana gitu. kurang tahu mana yang penting mana yang enggak gitu. Iya. Saya hanya mentranslate. Akhirnya dari Pak Wildan pun ini juga dia apa namanya dirangkum lagi gitu, baru aku translate lagi. Dan itu udah H-1. Apa hari H ya? Hari H malah Teh kayaknya. Hari H deh kayaknya. Terakhir ngumpulin. Mana Proses. dimarahin jurusan. Oh, dimarahin jurusan. Sangat Dimarahinnya. Dimarahinnya gimana, Teh? kan ini ya katanya ini Angel dari jurusan mau ngajak ngobrol katanya Pak Cepi kan. Waduh. Terus Langsung aku ke agak kajur. panik sih dikit. Dijelasin lah kita bikin apa gini-gini nih. Oh iya oke. Terus kata si Pak Cepi tuh ini udah dicek Turnitin. Deg, apa langsung diem. Kalau skripsi saya sih Pak udah kata aku. Bukan skripsi kamu ini apa namanya? Ini artikelnya udah belum? Belum Pak. Terus kamu mau submit tapi belum cek Turnitin katanya. Saya tidak tahu apa-apa dalam hati. Nah, iya, Turnitin Pak, itu buat nanti yang saya plagiarisme cek. itu ya. Iya yang buat plagiarisme. Tapi akhirnya dicek Turnitin. Dicekin sih sama Pak Agung. Pak aman. Aman. Karena kan kita nggak pegang akunnya ini kan Turnitin. Yang punya cuma jurusan. Oh gitu. Iya.
Terus berarti kalau misalnya kita misalnya katakanlah Teteh kan itu skripsi juga dicek Turnitin, itu diceknya juga sama jurusan atau Teteh ngecek sendiri? Kalau skripsi emang ada buat jurusan. Bukan ada buat jurusan. Jurusan emang menyediakan buat cek Turnitin yang buat skripsi. Oh gitu. Emang nggak bisa tuh cek Turnitin artikelnya pakai yang dari skripsi itu akunnya yang disediakan? Apa gimana? Emang nggak bisa sih artikelnya tuh dicek pakai Turnitin yang akun yang udah disediakan sama jurusan? Bukan nggak bisa, nggak kepikiran. Oh, Nggak udah panik sih ya, kepikiran udah hari H. dulu. Panik, kebayang panik ya. Emang Saat ini kita mau mundur aja apa kata aku udah ngomong gitu terus sama Satria tahu. Kakak Satria. Nguatinnya gimana? Kayak udah pasti bisa gitu apa gimana? Aku sih intinya maju dulu aja Teh. Yang penting kita kan ada perwakilan dari Himatif kan. Maksudnya ya dari jurusan gitu kan. Daripada nggak ada sama sekali gitu ya. Pokoknya kita apa sih namanya? Nothing tulus aja gitu lah. Mau menang mau kalah bodo amat, yang penting udah berhasil memenuhi perwakilan gitu. Yang penting struggling dulu aja ya. Iya. Tapi berarti di kampus itu perwakilannya cuman Teh Angel sama Kang Satria doang ya? Di IF ya. Oh, di IF iya, tapi kalau di Unif ada yang lain? Ada kok, anak kimia, anak fisika pada ikut juga. Gitu. Pada menang juga? Dapat award juga maksudnya? Dapat. Kemarin sih aku lihat ada sih yang dapat. Keren. Padep. Terus dari internasional itu apakah seluruh dunia atau Asia aja atau gimana? Si internasional? Aku kurang tahu sih kalau dia cangkupannya apa. Pokoknya dia internasional, terus dari berapa negara ya? 16 gitu. Oh, apa 16 15 aja. apa 9 gitu ya. Ya terus juga soalnya kita apa ya? Pas presentasinya Muslim juga sih ya. Pas presentasinya kita nggak bisa ngelihat presentasi orang lain gitu. Oh gitu. Jadi kita cuma bisa ngelihat nama-namanya doang dari negara lain. Jadi nggak asiknya di situ sih. Terus kalau untuk yang menang awardnya itu, kalau pas dilihat-lihat mayoritasnya dari negara mana? Nah itu dia. Nggak nonton. Pengumumannya. Di mana tuh? Kalau kebanyakannya sih kayaknya di Indonesia deh. Soalnya kayaknya kebanyakan yang daftar emang dari Indonesia. Kayak soalnya SD, itu SMP universitas juga ada. Soalnya itu universitas Islam aja ya? SD, SMP juga ada tahu. Oh iya, tapi disatuin gitu lombanya? Ikut berkompetisi sama yang kuliah juga? Aku kurang tahu juga sih kalau gitu. Kalau yang itu, pokoknya SD, SMP, MTS tuh ada juga. Tapi kalau universitas beda levelan. Kayak Unip, SD ya, SD, SMP. Tapi kalau universitasnya sendiri berarti itu cuma buat universitas Islam aja ya? Kalau dari ketentuannya sih minimal dalam satu tim itu ada satu Islam. Satu Islam. Ada satu yang orang Islam. Iya. Berarti ya bisa kebayang paling ya Indonesia, Malaysia, Brunei, Mesir, Arab. Arab ikut gak sih? Arab ada. Wih. Ada nggak sih? Ada. Mesir. Terus yang dari nggak tahu, udah lupa lagi. Tapi kalau misalnya bisa lihat presentasi yang orang, kayaknya rame ya. Kita bisa liatin orang-orang luar negeri gitu dengan aksennya masing-masing. Aksennya, bener. Ngadep sih. Itu sayangnya nggak bisa. Jadi cuman presentasi berdua. Presentasi itu berdua berarti yang ngejelasinnya. Tektok gitu. Iya. Di roomnya berlima, yang presentasinya ya berdua. Ngomong Inggris juga. Itu udah di script belum sih Teh? Ngomong apa presentasinya tuh? Nggak harus ngomong apa aja. Atau yang penting kamu poin ini gitu. Jelasin udah pakai bahasa Inggris ngerti gitu. Enggak, gitu. Kita lumayan ada persiapan lah ya, Sat. Kita bikin skripnya dulu, ngebagiin, ngetranslatein. Wah gila, 2 hari. Enggak, 2 hari. Oh jadi habis submit itu ada jangka waktu lagi ya? Ada. Masih ada, lumayan lah. Berapa hari atau seminggu? Aku juga lupa sih. Kayaknya 3 mingguan deh. Oh lama. Tapi tetap kita persiapannya H-2. Apapun itu. Selama bisa dikebut kenapa tidak? Susah banget ngebagi waktu sih.
Waktu, oh 3 minggu ini nyantai dulu. Oh masih 2 minggu lagi nyantai. Waduh 2 hari lagi, cepetan. Itu tapi untungnya bisa dibilang lancar lah presentasinya ya. Paling cuma masalah teknisnya doang yang waktu itu apa yang aplikasinya nggak muncul share screen-nya ya. Mm-mm. Selebihnya aman sih berarti. Tapi menurut aku tuh kalau share screen muncul tuh bisa kayak bisa dapat gold deh. Gold ya. Aku juga Iya bingung sih kayak ya, gitu. mungkin ya. Aduh. Aku Mungkin gara-gara juga gara-gara sih itu itu ada ya. yang dapat gold itu dia proyekan yang gak sih bagus juga bagus kok. Wah, hati-hati teh, Nggak jangan bisa. merendahkan. Bagus. Enggak ya Allah Bagus, astagfirullahaladzim. Semuanya Bagus. bagus. Udah bagus banget. Tidak lebih baik dari kita Kalau bagus. kalau nggak Iya, salah udah aku bagus waktu itu tuh lihat-lihat ada UIN dari UIN lain gitu yang menang gold juga, tapi bukan UIN Bandung gitu. Kalau nggak salah UIN Jogja gitu, ada yang menang gold. kayaknya. Berarti Iya, kan iya. itu ada jurusan tadi informatika, tadi kata Teteh juga ada kimia, ada fisika kalau nggak salah ya. Lupa. Itu tuh Iya. dalam satu perlombaan yang sama. Iya, tapi dari beda kategori sih. Maksudnya kategorinya gimana? Jadi aku lupa sih kategorinya ada apa aja, tapi ada computer science, terus ada yang ekonomi gitu, terus ada yang apa ya? Yang pembelajaran gitu dah. Pokoknya ada Oh, jadi beberapa bisa milih kategori. kategorinya gitu. Heeh. Oh, kalau Milih Teteh kategori. masuknya yang computer science. Iya. Terus sih computer science itu kan banyak itu maksudnya tuh luas banget gitu. Itu tuh temanya emang benar-benar dibebasin atau dikasih kayak ruang lingkupnya segini gitu. Nggak, bebasin sih. Yang penting ya dia masuknya ke computer science. Kayaknya ada seleksi juga sih waktu pas kita submit. Dia masuknya ke kategorinya udah bener apa belum. Oh iya Teh, berarti kan proyekan ini tuh tadi kan ngambil dari skripsi Teteh ya. Nah waktu pas sebelumnya tuh Teteh kepikiran buat bikin proyek ini buat skripsi Teteh tuh kepikirannya dari mana sih? Ngambil judul ini gitu? Wah, sangat panjang ceritanya. Ini dari semester kapan ya? Semester Oh, 5 udah apa dari 6 gitu? 6 deh kayaknya. Semester 6 sudah mikirin skripsi, saya belum mikirin apa-apa. Waduh, Iya, jadi semester minder dari asli. semester 6 Teh. Semester 6 tuh udah mikirin temanya mau ngambilnya kemana, tapi emang belum fix. Baru kayak baca-baca jurnal, kayak gitu-gitu. Bentar. Tapi berarti Kang waktu misalnya tuh apa namanya pembuatan artikel gitu ya. Akang tuh waktu misalnya dikontak sama Teh Angel tuh udah misalnya Sat, hayu ikut misalnya lomba gini nih, udah ada nih si artikelnya, udah ada nih, kamu misalnya kerjanya ini aja atau emang Akang teh waktu itu diundang bener-bener blank, hayu ikut lomba ini gitu. Iya, aku benar-benar blank. Jadi bahkan apa ya setelah beberapa hari setelah aku yain tuh masih nggak tahu tuh aku tugasnya mau ngapain. Terus aku tanyakan Tenjel, aku gimana ini pembagian tugasnya. Terus kata Tenjel gitu, ya udah kamu gini. Ya udah aku bisa untungnya. Oh gitu ya. Jadi kata Teh Angel tuh, oh ya udah ini ambil nih dari skripsi Teteh udah ada gitu. Kamu tugasnya ini gitu ya. Belum ngasih tugas waktu itu. Aku suruh pelajarin. Aku suruh Sat pelajarin skripsi yang aku tahu gitu ya, Sat. Oh iya, Kamu benar. pelajarin machine learning, kamu pelajarin CNN, kamu pelajarin algoritmanya, kata aku gitu. Terus pas udah itu pas udah ini pas udah bikin ini Pas nggak sudah sih? submit berarti. Udah submit, itu pas udah submit. Oh, jadi itu persiapan buat presentasinya itu ya. Persiapan untuk presentasi. Berarti waktu Teteh ngundangnya Kang Satria tuh berarti bener-bener nggak ada rayuan. Ayolah, aku udah ada nih skripsinya, kamu kerja aja ringan nih, nggak ada kayak gitu-gitunya. Bener-bener, ayo ikut Gak lomba aja. ada. Soalnya Keren aku sih. juga nggak itu mau lombainnya. Aku ngerti nggak sih? Ya aku kira tuh Iya, aku iya. suruh nyari orang buat ikut lomba. Aku ajak Satria dan aku baru tahu ternyata yang ikut lombanya aku. Pakai project yang aku. Oh gitu. Oh Langsung, berarti gimana ya pakai ini? skripsi, pakai judul skripsi yang Teteh juga itu apa namanya emang idenya dosen pembimbing atau karena dari Teteh udah mentok jadinya udah Dari pakai skripsi dosen. Teteh. Oh gitu. Enggak dari dosen. Aku sebenarnya sempat bingung juga. Ini maksudnya aku bikin project lagi apa gimana ya? Kata aku. Terus aku nanyain kan, apa kalau untuk projectnya itu project yang mana ya? Kata si bapak, kata aku pakai skripsi yang saya. Terus kata bapak tuh, iya
iya pakai skripsi yang kamu katanya gitu. Berarti emang dosen tuh udah ada feeling ya kayak pakai skripsi teteh jadi bener Lulus lah, ini mah pasti lulus gitu. Udah lombain aja. Tapi ini Tapi waktu itu juga sebenarnya waktu itu juga ini sih kurang persiapan. Jadi waktu itu kan aku maksudnya teteh nyuruh aku belajar tentang skripsinya tuh biar pada saat nanti presentasi dan ditanya-tanya itu apa ya bisa ngejawab gitu lah. Dan ternyata pertanyaannya tidak seputar skripsi. Emang Pertanyaannya ini apa kayak ini gunanya kalau dijadiin bisnis gimana? Aduh. Ya aku tidak tahu. Iya, kayak pengembangannya sih. Aku belajar skripsinya tidak ini. masih belajar teoritisnya ya Kang ya. Ya ditanyanya, ini piduiter nggak? Ini piduiter nggak? Iya nih, Teh, kan kata Teteh tadi Teteh dari semester 6 ya, udah kebayang judulnya tuh. Nah, kan dari semester 6 sampai semester 8 tuh kan kayak jauh banget Teh. Itu sempat nggak Teteh ada kepikiran kayak, aduh kayaknya gak jadi judul ini deh gitu. Pernah nggak Teh? Kayak udah tengah-tengah jalan? Atau emang Jadi kayak semester 6 tuh bukan kepikiran judulnya. Jadi semester 6 itu aku baru habis KP. Terus mulai buat skripsi kata aku karena emang belum kebayang kan. Terus nyari baca ketemu nih aku kayaknya mau ke AI deh, mau ke machine learning kata aku. Dari semester 6 baca-baca skripsi orang, baca-baca paper dan lain sebagainya, terkerucut. Malahan tadinya aku tuh mau bikin chatbot. Waktu semester 7 deh, udah masuk semester 7 tuh aku udah mulai nyusun buat UP. Tadinya mau ambil yang teks ke teks kan dia kalau misalnya machine learning. Kalau aku ambil chatbot tuh dia maksudnya ke teks. Terus pas dibaca-baca kayak kurang menarik gitu kalau misalkan aku ngambil yang chatbot karena emang agak lumayan banyak juga sih. Terus baca lagi, aku kayaknya tertariknya ke image deh kata aku. Terus mulai cari lagi kayak skripsian yang ngebahas tentang image, tentang klasifikasi image kayak gitu. Terus kepikiran, aku sempat baca berita yang waktu itu kebetulan mau lebaran atau mau apa gitu. Terus lagi rame-rame yang pemalsuan daging sapi sama babi. Oh iya Nah, aku sempat ya rame kepikiran, waktu itu. kayaknya kalau misalkan bikin ngeklasifikasiin image kayak gitu seru juga kata aku. Terus pas baca-baca ternyata emang udah ada beberapa sih yang bikin ini juga, yang bikin apa? Yang bikin penelitian tentang itu. Terus pas aku mau ngajuin itu, aku sempat konsultasi kan sama kakakku. Kakakku kebetulan informatika juga, beda setahun sama aku. Dia skripsinya tentang chatbot, tentang teks. Terus aku kayak nggak disaranin gitu ngambil yang image. Mungkin dia takut nantinya nggak bisa ngebantu atau gimana gitu ya. Tapi aku tuh kayak yang kekeh banget. Pokoknya pengen image kata aku. Ya udah kalau misalkan mau tentang image, jangan ngambil sapi sama babi, entar datanya susah katanya. Karena lagi PPKM juga kan, terus karena di sini ya masih jarang banget yang jual daging babi. Ntar mau cari di mana? Iya Terus juga katanya ya. teh. Iya, terus kata aku, ya banyak lah kata aku di yang Jalan Sudirman juga banyak yang jualan daging babi kata aku. Aduh, gak kebayang Teteh kalau nyari daging babi. Aduh ini kerudungan nyari daging babi. Beli daging babi kan. Pokoknya aku nekat itu. Pokoknya aku bilang nekat deh. Pokoknya kayak teman-teman yang deket aku tuh pada melarang. Jangan daging babi, entah gimana ngambilnya katanya. Terus ada sih Rawan. ngerawan susah katanya. Takutnya nanti malah nggak jadi katanya si proyeknya. Terus adalah 1-2 teman aku yang sok kalau mau daging babi ntar cina aku nganter-nganterinnya beli-belinya. Aku Oh kan udah teman nekat Teteh yang nih. itu emang tahu tempat jual daging babinya di mana gitu Nggak tahu. tahu, itu hanya sekedar hayu-hayu saja. Oh kirain tahu. Aku udah nekat itu. Terus pas aku baca-baca ada penelitian yang ngebahas daging babi sama sapi. Kebetulan enggak, terus aku cari tahu tuh orangnya. Dia orang Sumatera. Aku cari tahu namanya, ya aku search aja di Instagram. Aku search unitnya, aku search jurusannya, aku search namanya dan ketemu. Wih Terus aku gila. chat deh. Emang bener ya. Aku tuh
aku tuh niat chat dia tuh mau basa-basi dan akhirnya mau meminta datasetnya, dataset yang daging babi sama sapi. Terus awalan chat, aku basa-basi tanya-tanya dulu kayak gini. Dan pada akhirnya, Kak boleh nggak ya kalau misalkan aku pakai data yang kakak, kataku. Itu aku sholatin tahajud 3 hari anjir biar diizinin sama dia. Terus tapi diizinin akhirnya. Soalnya dia tuh bilang kayak gini, kayaknya harus saya diskusikan dulu dengan dosen pembimbing saya, Oh, emang kata dia tuh. yang punya dianya itu belum beres gitu skripsinya. Dia udah beres, cuman datanya nggak dipublish. Oh. Nggak dipublish umum gitu. Nanti saya diskusikan dulu dengan dosen pembimbing saya. 3 hari nggak ada kabar, udah hopeless aja. Ini udah nggak akan dapet. Waduh, Terus nyari kemana tiba-tiba, lagi gitu. iya aku udah, pokoknya aku udah traveling di Bandung di mana aja. Aku udah sempet searching pemotongan daging babi itu. Waduh. Sampai di situ. Penuh perjuangan. Dan akhirnya dia ngechat, ngasih link Google Drive. Ini datanya. Masuk, alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Pokoknya alhamdulillah sih dimudahkan. Alhamdulillah. Pas itu langsung ngoding deh. Keren. Gitu. Keren sih tapi dari cerita yang Teteh tadi telah jabarkan, kayaknya aku menangkap satu skill terpendam dari Teteh, yaitu skill stalking. Teteh emang top notch banget. Biasalah cewek enggak Danisa. Bener. Gila. Dari nemuin artikelnya sampai stalking ke Instagram loh. Stalkingnya tuh dari Unip loh, sampai ketemu nama orangnya. Kayaknya nyampe ibunya juga bisa dapet ya nih. Parah. Bisa. Gila. BTW waktu itu kan Teteh nyari-nyari tempat pemotongan babi. Sempet ketemu gak sih tempat pemotongan babi di Bandung? Ada gak sih? Ada kayak di lembaga apa gitu namanya. Ada pokoknya di Bandung. Aku udah sempat mau ke situ itu. Cuman untungnya aku sudah lupa namanya apa. mendapatkan Iya, datasetnya ya. alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Betul. Bener-bener cerita yang sangat penuh dengan picarita lah pokoknya. Rame lah pokoknya. Aduh, kamu ceritain ke adik kelas, ceritain ke anak nanti. Asik dulu ya, Teteh bikin skripsi. Nyari-nyari. Sebenarnya itu kalau datasetnya diduitin Model sama dia bisa juga stalking. sih ya. Kenapa? Kalau datasetnya diduitin sama dia bisa juga kan gitu ya. Sangat Iya, bisa. Untungnya tidak ya. Bagus banget nih. Ya. Ya gimana rezeki anak solehah? Waduh, Nah, amin. tapi Teteh udah ini nggak sih apa prepare uang gitu buat ngebayarin datasetnya dia? Kenapa? Dia sempet prepare uang nggak sih? Udah nyiapin Iya, budget belum? Udah, aku sempet kayak nggak ke uang sih, kayak pengen ngasih hadiah aja, jajanan. Jadi, Ya Allah, aku nggak tahu, kepikiran jajanan aja. terus akhirnya tetap dikasih atau enggak? Belum, aku belum sempat ngechat dia lagi. Karena Waduh, udah masih berapa baru hari Teh kemarin ini sih. Teh? Udah berapa bulan? Santai, nanti juga ada kok. Ya, nanti ada. Namanya terleak, namanya terbocor. Ya nonim juga, coba. Aku suka keceplosan bilang alhamdulillah ke dia. Oh, anonim juga. Nonim. Emang Tapi sih ya. Teh Kang mau nanya, sebelumnya Teteh atau Akang pernah nggak sih ikutin lomba yang persis atau mirip-mirip ini gitu sebelumnya? Kalau aku pernah sih ikut yang Saintek. Itu sama si Aas. Oh ya, Kang Aas itu ya. Iya, pakai skripsi dia itu. Karena dia proyeknya udah duluan, Lancar, udah beres duluan. Nggak terlalu karena sama juga dadakan dan sama setengah-setengah. Emang udah dari sananya kayaknya anak IM terus dadakan ya biar jadi gitu. Dadakan biar jadi, tapi nggak menang. Setidaknya mencoba. Setidaknya Iya, ada mencoba. bayangan. Mencoba profesional. Mengikuti. Berarti kalau untuk yang jenjang internasional sendiri, ini pertama kali buat Teteh sama Kang? Atau sebelumnya udah pernah menang yang internasional? Kalau aku sih bahkan ini mungkin lomba yang aku ikuti pertama kali. Selama kuliah di sini, Kang?
selama hidup. Waduh, kirain. Enggak, maksudnya selama hidup Gila. langsung menang terus langsung dipasang di CV. Waduh, keren kan ya. Gak Winner. usah mah, gak butuh nge-grinding ini, gacanya langsung dapat legendary. Langsung internasional. Boom, 1. Serius, aku tuh sebelumnya kayak apa, stigma aku sama lomba tuh kayak ngapain sih, itu kan apa sih, cuman orang apa apa sih, pamer skill doang, nggak penting, nggak terlalu penting lah. Cuman kesini-sini kayak anjir, CV kosong pisannya itu yang Iya ya. kayak ada yang Kadang aku juga suka bingung kalau misalnya ada beasiswa tuh yang minta kirim CV, aduh diisi apa CV-nya kosong. nah, itu sih Akhirnya diisinya sama prestasi-prestasi yang dulu yang SMA, SMP masukin aja. Yang penting gak Iya, aku kosong. juga Yang gitu penting sih. ada pernah aktif. Iya, yang penting pernah ngapain aja lah, yang penting masukin. Kayaknya dari sekarang aku juga harus sering-sering ikutan lomba ya. Iya nih Bang kayaknya. Penuhin CV minimal. Beasiswa Kalau juga Teteh sendiri kepake gimana tau. Teh? Gimana Teh? Kenapa? Kalau Teteh sendiri udah ini lomba internasional pertama Teteh atau udah pernah sebelumnya? Kalau internasional sama sih, baru sekali. Sebenarnya aku juga orangnya yang anti ikutan lomba. Karena stigma aku kena lomba itu kayak, ini kayaknya udah nggak memungkinkan untuk menang. Pokoknya udah kayak gitu aja harapannya tuh. Selalu sih. Aku juga kadang Pesimis suka gitu dulu ya. banget. Iya. Soalnya Orang kadang yang kalau sangat kalau pesimis. ikutan lomba terlalu ambis, kalau kalah sakitnya tuh lebih dalam. Iya. Pernah tuh aku yang waktu kemarin, aku kan ikutan ikut Bangkit ya, program Bangkit. Apaan tuh Di program Bangkit? program program dari Google. Dia Ya. kayak kerja sama Tokopedia, sama yang kayak gitu-gitu dah. Dia masuk ke ini juga, ke kampus Merdeka. Jadi kita tuh belajar 6 bulan. Di situ ada 3 pet, ada machine learning, ada code computing sama sama yang Android. Terus kan aku ngambil petnya yang machine learning. Di akhir tuh kita disuruh bikin project capstone. Kita ada 6 orang dari 3 pet yang beda. Kita semua sama-sama ambis untuk masuk 50 besar, 50 project besar, dan akhirnya tidak masuk dan sangat kecewa. Sakit ya itu. Sakit. Sebenarnya kayak ya udah nggak usah berharap kayak begini-beginian, Iya sih ya. mending kayak kemarin tidak diharapkan menang dan Iya. menang juga. Mending kayak begitu. Tapi nggak tahu, tapi aku juga dulu pernah ikutan lomba gitu Teh. Ya sama gitu, kayak alah apaan sih lomba gitu, paling juga nggak akan menang gitu ya. Ya udah yang Iya. penting ikutan aja lah gitu ya. Daripada diomelin guru kan dulu gitu. Akhirnya kan pesimis gitu. Tapi anehnya kalau misalnya pesimis tuh walaupun misalnya katakanlah kalau nggak menang ya nggak sakit-sakit amat gitu. Tapi kalau Iya. misalnya menang juga nggak seneng-seneng amat. Biasa aja gitu. Kayak oh menang, oh yaudah alhamdulillah gitu aja. Iya Cuma bener-bener. kalau ambis tuh emang bener-bener banget gitu. Kalau misalnya menang, aduh pengen menang. Kalau misalnya menang tuh udah bener-bener wah lega, seneng, menang banget gitu. Kalau kalah tuh emang sakit banget. Kayak aduh nyelenjes. Gitu juga gak sih Teh? Sebenarnya bukan pesimis, kayak untuk pengobat sih biar nanti kalah nggak terlalu Iya. sakit. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Kayak Kalau counter menang act sih tetap aja gitu ngarepin ya. menang. Kayak daripada berharap lebih baik jangan berharap. Jangan berharap kepada yang ketidakpasti gitu. Akhirnya ya sudahlah, tidak mengharapkan menang. Tapi kalau menang juga alhamdulillah. Ya emang yang menentukan ekspektasi kita sendiri sih. Iya sebenarnya sih ya. Berarti kalau misalnya untuk internasional untuk Teteh ini baru sekali, berarti sebelumnya Teteh juga udah pernah ikutan lomba-lomba yang lainnya tuh Teteh ya? Yang itu sih paling saintek doang, kalau yang tentang Ari itu yang Bangkit juga lomba kan? bukan, itu Oh, dia kayak bukan. program pembelajaran gitu. Terus menurut aku juga ikut tuh Bangkit. Ikut-ikut. Tahu nggak sih kalau di kampus-kampus orang kan di Bangkit itu dia ada 20 SKS. Dia bisa dikonversiin ke SKS kita. Jadi nanti kamu nggak usah ikutin kuliah di kampus 20 SKS. Iya, kenapa di kampus? Aduh mau ngomongin kampus takut dimarahin. Aku kemarin cuma dapat 1 SKS dan itu pun nggak bisa dikonversi dong. Iya, Emang bisa berapa dapat berapa SKS? 20 SKS.
Bayangin dong, kamu kalau misalkan ikut dan bisa dikonversi, kamu nggak usah ikut matkul berapa banyak matkul. Gila. Untuk selama 1 semester itu bener fokus ke Bangkit aja gitu teh jadinya. Atau untuk matkul-matkul yang misalnya serupa jadi di saat apa namanya ngikut gitu. Maksudnya Kalau Ini teknisnya nggak dikonversi tahu tuh. sih gimana. Tapi Hmm. di jurusan kita belum ngambil kurikulum yang ini yang kampus Merdeka, jadi belum bisa dikonversiin. Malah yang kemarin tuh yang ikutan Bangkit di semester akhir, kalau di kampus lain tuh nggak perlu bikin skripsi. Enak ya terus banget. sebenarnya aku mau curhat sih. Aku kan Ya juga gimana ikut Kang? Gimana Kang? Curhat. juga kan. Nah, ternyata tadi kan jadi si Bangkit itu biar dia fokus ke acara Bangkitnya. Bangkit itu kan kayak pelatihan gitu sebenarnya, pelatihan ngoding. Dan dia apa ya materinya tuh padat gitu lah. Nah, biar bisa fokus ke situ dia tuh ya tadi ngekonversiin mata kuliah kita. Jadi kita ibaratnya nggak usah pusing-pusing UAS, UTS di kuliah kita sendiri. Kita bisa fokus di situ aja. Nah, sementara karena kuliah kampus kita tidak, semoga ini tidak ditonton oleh jurusan. Belum saat. Ya mungkin Masih belum ya. perdana, masih sedikit viewers. Tapi kalau didengar jurusan juga kan siapa tahu. Tapi kemarin kalau nggak salah tuh pas yang angkatan aku daftar Bangkit bilangnya baru mau diterapinnya semester depan katanya gitu. Semoga aja ya. semester sekarang udah bisa. Baru kepikiran kayaknya tuh. Jadi tuh waktu itu aku bener-bener dilema ini yang mana ngerjain ini mau fokus UAS apa fokus Bangkit. Astaga, ngerjain Bangkit, UAS apa namanya ngerjain UAS Bangkit apa Bangkitnya ini drop out. Astaga, aku pusing banget itu. Sampai akhirnya aku ternyata fokus ini kan UAS kan. Terus aku Bangkitnya drop out deh. Jadi nggak dapet Tapi apa-apa. kalau misalnya udah drop out jadwalnya gitu gila bisa banget daftar sih. lagi nggak sih? Bisa, cuman sebenarnya ini aku ikut Bangkit udah 2 kali ya, maksudnya ngedaftarnya. Daftar pertama tuh waktu itu semester 4 gitu, gagal gitu loh, nggak lolos. Nah terus semester sekarang kan lolos nih kayak apa ya kesempatan yang apa ya namanya kesempatan yang Sudah penting gitu loh. ditunggu-tunggu gitu ya. Ditunggu-tunggu dan sekarang malah nggak apa ya nggak Susah. terkenalkan gitu lah. Iya, berarti ya dipikir-pikir kalau misalnya dikonversikan bakal memudahkan gitu. Tapi kalau misalnya bakal sangat memudahkan gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa dikonversi, ngambil 2 SKS aja jadi beban banget berarti ya. Iya benar, dia tuh Sangat. bahkan orang yang apa ya orang yang nggak yang berhasil dikonversi aja dia tuh sampai begadang-begadang berat-beratan, maksudnya sampai apa ya pada bilang tuh waduh gue sampai nggak tidur nih buat ngerjain Bangkit doang nih begitu, apalagi kita yang tidak dikonversi benar-benar pusing ngebagi waktunya buat Aduh. ngerjain dua-duanya itu. Malah kemarin banyak yang tipes tau. Kenapa? Banyak yang tipes. Nah iya tuh banyak yang tipes juga. Gara-gara Bangkit. Iya gara-gara Pokoknya Bangkit. jadwalnya sangat gila, padat Wih, sekali. gila, padat Definisi banget. kerja tipes ya teh. Iya itu benar. Karena banyak modul juga yang harus dikerjain. Itu tuh mahasiswa yang nggak bisa dikonversi, yang tipes atau yang bisa dikonversi juga tipes. Even yang bisa dikonversi juga tipes gitu. Waduh. Tahu dari temen aku Serius. sih, dia masih Jadi kalau dari kasus aku ya, dia kan Bangkit tuh ngasih 20 modul yang harus dikerjain. Nah, aku cuma yang sanggup ngerjain 3 doang terus selama ngebangkit tuh. Akhirnya drop out ya. Akhirnya drop Lebih ke out. ngejemput penyakit sih ya. Waduh sih. Iya. Waktu itu Kak Satria sempat tipes juga. Enggak sih, saya sambat doang. Apa kampus kita seperti ini? Tapi ini Waktu itu dari Akang ya gimana dan kayak ngoding tuh emang hobi, emang suka banget gitu atau kayak lama-lama terbiasa? Kalau saya sih basically apa ya? Saya kayak ngerasa bisa ngerjain apapun, yang penting saya ada bahan materinya gitu. Jadi kalau ibaratnya kenapa saya ngoding karena saya kalau kuliah ibaratnya mau lulus. Kalau karir karena mau dapat duit itu doang gitu, nggak suka-suka banget.
Motivasi ngaruh ya, Kak? Motivasinya ya karena harus aja gitu, Iya. bukan karena suka-suka banget. Ibaratnya Tuntutan hidup intinya mah. kalau hobi mah mendingan saya nonton anime aja. Kalau kalau nonton anime bisa menghasilkan uang juga der. Iya, Saya juga nggak suka jadi mau nonton. Iya kan? nonton. Ya paling kalau misalnya mau nonton anime menghasilkan uang bikin video ini channel react YouTube. Channel Nah, react bisa anime sih. di YouTube. Banyak kan sekarang cara-cara kayak gitu. Berarti waktu itu Akang yang sekarang drop out itu tahun kapan? Tahun ini? Iya barusan sama Tangel tuh satu batch. Ngambil satu SKS juga, Kang? Atau lebih? Nah, gini, jadi yang dikonversi kan up to 20 ya. Iya. Nah, dan ternyata pada ujung-ujungnya ya sama sekali nggak dikonversi gitu. Jadi udah we itu mah terbengkalai. Iya. Cuman kayaknya salah kita mahasiswanya juga sih, kita nggak apa ya, kurang apa sih namanya, ngejar-ngejar dosennya gitu buat apa ini Pak konversi itu. Tapi emang kalau misalnya di apa namanya ya ngontakin dosennya gitu ya, misalnya diomongin sama dosennya emang bisa ada kemungkinan bisa dikonversi. Iya waktu itu pokoknya kita udah ngekontak terus katanya ya nanti ini mau didiskusikan dulu gitu, dan diskusikan ternyata tidak selesai ya gitu deh. Akhirnya ya sudahlah. Ya sudahlah. Lebih baik IPK yang saya bayar UKT. Itu di emailin mulu sama pihak bangkitnya tuh. Ayo nih apa sertifikat internasional sudah di depan mata. Kamu jangan patah semangat. Ya saya gimana ini apa? Jangankan itu Kang, aku mah si kayak beasiswa yang di coding itu ya saya udah dikontak, oh iya aku udah submit. Ternyata gak dijalanin sama aku, diomelin di emailnya. ayo sampai di chat lagi di DM sama si kontak personnya. Ayo waktu tinggal 1 minggu lagi. Nah, iya, Malu. gitu juga tuh. Tapi sertifikat di coding juga sangat kepake tahu. Iya, makanya itu. Nggak tahu sih, mungkin akunya kedul ya, jadi nggak diberesin kalau ngambil course tuh. Tapi kalau di kelompok aku kan tadi ada dibikin kelompok capstone ya 6 orang. Nah, jadi di kelompok aku tuh bener-bener yang dari robot itu ada 4. Ada 4 yang yang drop out. drop out juga ada 4 orang, terus jadi nyisa 2 doang. Nah, jadi seharusnya kan kita bikin project tuh ber-6 tuh. Jadi sisanya ya udah mereka berdua doang berjuang. Waduh. Terus tuh kayaknya kalau misalnya si projectnya nggak jadi gimana? Nggak beres gimana? Drop out juga? Iya, nggak lulus. Jadi capstone tuh syarat kelulusannya juga gitu. Waduh. Kasihan. Kalau main MOBA mah ibarat AFK. Iya, 4 orang kasihan. 4 orang udah auto kalah. Sip. Gimana udah ada yang mau ditanyain lagi gak Dan? Iya. Kalau buat kedepannya nih Akang Teteh ada nggak kayak rencana nanti ikutan lagi siapa tahu menang lagi gitu. Ya atau katakanlah misalnya setelah menang award lomba yang ini tuh jadi maksudnya teh mendongkrak jadi pengen ikutan lomba lagi ke depannya atau bakal gimana gitu. Ada nggak? Apakah mengubah hidup Akang dan Teteh? Kalau aku lebih ke greget sih buat nanti yang nextnya. Kalau aku kan kayaknya udah nggak bisa. Buat nanti nih, buat tahun depan, buat kalian kayaknya harus nyoba deh. Wajib sih ya, lumayan. Karena nggak semenakutkan yang dibayangkan dan tidak sesusah yang dibayangkan. Buktinya ini aja yang dikebut dapat silver award loh. Bener kata Kang Satria ya, jalanin aja dulu. Jalanin aja dulu. Menang kalah mah belakangan. Kalau penelitian kan karena tadi bisa pakai skripsi ya maksudnya kalau kita udah punya skripsi ya kenapa tidak dilombakan gitu kan. Kalau ada kesempatan. Ngomong-ngomong soal skripsi, bagaimana Kang Satria apakah sudah ada tema skripsinya? Aduh. Seharusnya kan mahasiswa semester 7 ya sudah terfokus satu bidang. Nah sekarang nih saya lagi melayang-layang. Waduh. Sekarang sih saya lagi nyobain fokus ke data science. Cuman ya masih bismillah supaya saya bisa
tahan di data science. Baca-baca dulu ya Kang. Takutnya udah diambil nggak sanggup. Ya Akang juga gimana? Ada nggak kayak ada nanti pengen ikutan lagi aja lah lomba, seru juga menang gitu. Ada Kayaknya nggak? sih harus ya, Kang. Apalagi iya, kalau udah nanti udah ada skripsinya ya. Wajib banget bawa nama adeknya satu buat ada prestasi. Kode iya. Kang. Nah, apalagi kan dari nalar juga harus ini kan apa sih mengayomi Widih. selain buat ini juga gitu ikut lomba juga. Salah Aku satu kira kalau misalnya tugasnya nalar tuh harus pinter. tidak, astaga, Tidak, tidak, Waduh. tidak. sama sekali tidak. Bukti-buktinya Oh ini iya yang iya ya Nop ya apa iya, yang tercantum di situ tuh anggota-anggotanya tuh yang weh iya yang skillnya gede gitu ya, yang pinter-pinter. Teteh pernah masuk nalar, Kang Satria pernah masuk nalar. Apa coba bukti? Ini sudah bukti. Enggak. Enggak, Aku jadi juga awalan mikir kayak gitu sama. Cuma pas masuk Menara, pas interview, itu pas IPK aku turun-turunnya, dan ternyata masuk-masuk juga. Karena emang gak dilihat IPK. Tapi kan skill ya Teh, sebenarnya skill. Ya gak sih? sebenarnya itu apa ya, cuman kecenderungan kutu buku lebih suka mencari circle-nya sendiri gitu. Waduh. Kutu buku akan menemukan circle-nya masing-masing. Wah, ini enakan ini nalar nih. Apa dari ketuanya kan kelihatan wah dia kutu buku juga ya kita ikut. Iya juga. Madep sih udah cukup jelas sih dari aku. Kalau dari Dadisa gimana Dan? Apa masih ada yang mau ditanyain Dan? cukup sih cukup sangat jelas semuanya. Keren sih sebenarnya. Jadi intinya ya walaupun katakanlah lombanya title internasional juga gitu, jangan takut sama titlenya gitu. Ya kalau namanya udah usahain ya insya Allah bisa gitu. Mau waktunya sehari atau 2 hari juga jalanin aja dulu. Walaupun itu contoh yang tidak patut dicontoh, tapi Iya, sangat tidak patut sebuah ya. bisa menjadi sebuah motivasi juga. Rezeki mah udah ada yang ngatur ya Teh kamu. Iya itu. Kalau emang sudah waktunya menang ya menang. Yang penting ikutan dulu aja. Kalau nggak ikutan gimana mau menang? Belum tentu juga yang udah nyiapin dari bulan-bulan lalu itu bisa Iya kayak bisa. Teh gitu kan. Bisa. Ya namanya milik lah. Iya. Mungkin segitu aja sih Kang Teh. Dari Teteh sama dari Akang apakah ada pesan-pesan nih buat yang nonton atau misalnya buat Teteh, buat adik-adiknya atau buat Kang Motivasi Satria, buat lomba. teman-teman atau buat adik-adiknya juga, terutama mahasiswa-mahasiswa yang masih muda umurnya. Iya. Mangga dari Teh Angel dulu pesan-pesan Kalau yang mau disampaikan. Kalau dari aku, pokoknya intinya kuncinya satu. Terpaksa, terbiasa, bisa. Karena Mantap. apapun harus diterpaksain dulu, baru entarnya terbiasa dan akhirnya bisa. Madep. Gitu dari aku. Greget. Semangat kalian. Siap, semangat. Ya, kalau aku juga sama sih sebenarnya. Nggak usah takut sama yang akan dihadapi, jalani dulu aja karena di belakang masih ada YouTube. Ya, siap. YouTube. Masih ada YouTube tutorial bahasa India ternyata. Ya, itu dia aksennya India. Kirain hanya. Jadi gitu teman-teman. Jadi gitu teman-teman. Setelah didengar-dengar dari orang-orang yang sudah memenangkan lomba, intinya jalanin dulu aja. Iya. Gak usah takut kalah menangnya, itu mah sudah ada yang ngatur. Betul banget. Ya udah teman-teman, terima kasih banget udah mau nonton podcast perdana kami. Kalau misalnya nanti teman-teman mau ada saran, kritik ataupun misalnya sugesti tentang siapa yang mau nanti diundang di podcast ini, kalian bisa DM Instagram Himatif ataupun juga kontak Astika. Nanti juga minggu depan bakal ada podcast sama siapa Astika atau di balik Astika buat teman-teman yang pengen kenal sama Astika. Bisa juga komen ya, Pak. Iya bisa banget komen harus komen. Kalau misalnya ini komen, cuman kalau misalnya nanti mau personal juga boleh lewat Astika. Segitu aja teman-teman. Terima kasih Kang Teh atas waktunya, sangat-sangat dihargai dan emang menjadi motivasi buat kita semua juga supaya maksudnya nggak usah takut gitu sama lomba. Dan semakin kita nggak takut sama lomba tuh semakin sering ikutan lomba, semakin kita berprestasi juga semakin bisa ngangkat nama IF di UIN gitu. Kalau nama IF di UIN banyak
yang ditulis di CV ya, Pal. Iya gitu, menuin CV lumayan. Dan Nggak kalau akan nama rugi, nggak akan nama rugi. IF-nya naik kan nama UIN juga naik UIN gitu. juga Jadi kan naik. nanti terkenal, madep lah. Udah teman-teman terima kasih sudah mau nonton. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Satria juga Teh Angelina atas waktunya dan juga informasi dan juga ilmu motivasi yang dibagikan kepada kami semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.